Yang semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi kita semua, dan terima kasih atas antusiasmenya untuk menjawab salam. Puji syukur yang sedalam-dalamnya saya haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini dalam rangka diseminasi disiplin positif SMP Negeri 6 Kolaka Utara. Salam dan salawat pula selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang terhormat, Kepala SMP Negeri 6 Kolaka Utara, yang kami hormati Bapak Ketua Komite yang sempat hadir pada kesempatan kita hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Komite SMP Negeri 6 Kolaka Utara yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan Ibu Guru dan staf TU beserta pustakawan yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada acara inti kita pada siang hari ini, maka marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita lakukan pada kegiatan hari ini bisa dilancarkan dan dimudahkan, serta mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada diseminasi disiplin positif SMP Negeri 6 Kolaka Utara, maka terlebih dahulu marilah kita mendengarkan arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala SMP Negeri 6 Kolaka Utara. Kepada Bapak saya persilakan dengan hormat. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 6 Kolaka Utara, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan SMP Negeri 6 Kolaka Utara, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
di mana pada siang hari ini alhamdulillah kita sempatkan hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti workshop tentang pertama diseminasi disiplin positif SMP Negeri Anak Utara. Itu materi pertama. Adapun materi kedua yaitu revisi visi misi SMP Negeri Anak Utara. Nah, sebentar yang kedua ada sesi kedua. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai acara atau kegiatan ini selesai. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk mengikuti pertemuan ini atau workshop ini. Ya. Saya tahu bahwa di waktu-waktu sekarang ini adalah waktu istirahat. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu seharian ya, melaksanakan tentunya juga ini kegiatan yang harus kita laksanakan. Mengingat kita memburu waktu kegiatan ini, Bapak Ibu yang kita akan laksanakan ini itu tidak boleh lewat dari bulan 5 ini. Ya, makanya dari
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala SMP Negeri 6 Palaka Utara. Semoga apa yang disampaikan itu kita bisa mengambil hikmahnya, dan untuk itu saya mewakili mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya, Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada materi berikut ya untuk diseminasi disiplin positif SMP Negeri 6 Palaka Utara, maka terlebih dahulu saya menyampaikan dua hal, bahwa dalam diseminasi ini ada dua konsep yang tertera di dalamnya. Yang pertama adalah bagaimana saya mendiseminasikan atau membagi praktik baik tentang konsep disiplin positif. Jadi sekali lagi cuma membagi praktik tentang konsep ya, tentang konsep disiplin positif Bapak Ibu. Bukan saya mengajari Bapak Ibu. Saya paham sekali Bapak Ibu semua sudah memahami. Jadi saya di sini cuma membagi praktik baik. Yang kedua, tentang implementasi. Jadi berbagi praktik baik tentang implementasi yang sudah saya lakukan di kelas tentang disiplin positif. Jadi apa yang sudah saya lakukan mulai dari bulan Januari sampai Mei. Hanya itu Bapak Ibu. Jadi bukan berarti saya mengoreksi Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebentar itu ada teori-teori kontrol yang berkenaan dengan kegiatan kita sehari-hari, yang kita lakoni sehari-hari. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, bukan berarti saya mau mengoreksi ya Bapak Ibu. Saya hanya mengajak kita berada pada kontrol mana pada saat kita melakoni sebagai pendidik di kelas maupun di sekolah pada saat kita piket ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Kemudian sebelum saya lanjut lagi, yang kedua saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sebentar dalam membawakan diseminasi ini terdapat salah-salah kata yang nantinya mencederai perasaan Bapak Ibu. Jadi diawali dengan saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi di sini intinya kita hanya refleksi Bapak Ibu, bukan saya mengoreksi. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya. Sebagai pembuka Bapak Ibu, kira-kira apa yang terbersih atau apa yang ada di bayangan Bapak Ibu dengan tema di atas, disiplin positif? Saya mungkin minta tanggapan ya dari Bapak Ibu, minimal 3 orang lah. Jadi mungkin 2 bapak-bapak, 1 ibu-ibu, atau boleh dua-dua ya Bapak Ibu. Jadi 2 ibu-ibu, 2 bapak-bapak. Kepada bapak dan ibu yang bersedia disilahkan. Ayo. Oke, terima kasih Ibu Nurdiana. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya memberikan 2 penjelasan. Yang pertama, mendidik anak dan mempersiapkannya untuk mandiri. Yang pertama. Terus yang kedua, mampu berpikir secara mandiri. Saya kira itu. Terima kasih. Sama-sama Bu, luar biasa pendapat dari Ibu Diana. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Diana. Ayo yang meriah Bapak Ibu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Nurdiana. Sekarang bapak-bapak mungkin ada lagi. Ya, jadi bayangan tentang disiplin ini ya yang ada di kepala Bapak Ibu kira-kira apa? Ya. Oke Pak Idin, boleh apa? Iya. Ya, terima kasih atas kesempatan saya. Saya kaitannya dengan disiplin positif itu tentu yang berhubungan dengan
tindakan atau aksi yang tentunya sifatnya bersifat positif. Bersifat positif bagi warga sekolah. Nah, tentunya kaitannya dengan warga sekolah berarti bagaimana cara kita berinteraksi dengan peserta didik, termasuk juga dengan sesama dewan guru dan staf. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Ayo tepuk tangan untuk Pak Ibu yang meriah Bapak Ibu. Walaupun memang kita mengaku sekarang Bapak Ibu ya. Iya. Oke, siapa lagi Bapak Ibu? Satu lagi Ibu, satu Bapak. Bu Asli mungkin? Belum? Ayo, dari adik-adik mahasiswa ada yang bisa diberikan masukan? Bayangan tentang disiplin positif tadi dari Ibu Nurdiana dan Pak Emil sungguh luar biasa. Dari Pak KS, Kabit, bisa? Belum. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi atau ada dari Ibu Darsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini hanya sekedar untuk memberikan pandangan bagaimana tentang disiplin positif di SMP Negeri 6 Boragatala. Kalau saya rasa disiplin positif itu bagaimana tata tertib ya, peraturan yang ada di sekolah kita ini atau yang ada di lingkungan sekolah ini. Ya, bagaimana tata tertib ya sekolah yang ada di sini. Yang kedua yaitu tepat waktu, baik itu waktu kita masuk di kelas atau waktu untuk menentukan hal-hal yang positif ya yang ada di sekolah kita ini. Jadi tepat waktu dengan peraturan-peraturan atau tata tertib sekolah yang ada di sekolah ini. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan dulu untuk berarti. Ayo yang meriah Bapak Ibu. Oke, makasih banyak ya Bapak Ibu ya, jadi luar biasa. Ibu Darsi tadi mengatakan bahwa tata berhubungan dengan tata tertib dan saling berkaitan dengan jawaban dari Ibu Nurdiana dan jawaban dari Pak Aidil yang mengatakan bahwa bagaimana hubungan kita. Jadi di dalam mendisiplinkan peserta didik, ya bukan saja peserta didik, namun kita sebagai guru menjadi suri tauladan bagi mereka. Jadi pada intinya saling berhubungan. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum mungkin lanjut kita akan menonton dulu sama-sama ya Bapak Ibu.
Tes, tes, oke. Mungkin terlalu asik tadi diam. Baik Bapak Ibu, jadi setelah kita sama-sama menyaksikan video tadi, kira-kira jika dikaitkan dengan disiplin positif, itu seperti apa Bapak Ibu? Mohon tanggapannya. Ya lagi-lagi ya Bapak Ibu. Tadi kan Ibu Nurdiana, Ibu Darsi, Pak Aidil ya. Oke? Silakan Bapak Ibu, apa yang terbersih di bayangan Bapak Ibu jika dikaitkan dengan disiplin positif? Kita fokusnya sama anak tadi Bapak Ibu. Masih mau satu kali diputar? Jelas kan? Ayo Bapak Ibu yang bersedia. Mau diputar kembali? Yes, sudah jelas ya. Oke Bapak, silakan ditanggapi Pak. Kira-kira kalau dikaitkan dengan disiplin positif tentang video yang kita ada yang tidak jelas katanya karena tidak fokus tadi ya, terhalang oleh. Oke, silakan Bapak. Ini pakai pembesar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita melihat video-video tadi itu kan hanya semuanya orang tidak peduli tentang apa yang terjadi. Tapi anak tadi itu peduli tentang apa yang terjadi. Kira-kira kalau seumpamanya pohon tadi itu tidak diangkat demi sedikit, otomatis akan terhalang terus-menerus dan akan menjadikan kendala di lingkungan itu. Tapi anak itu mempunyai kepedulian terhadap lingkungan demi kebaikan orang lain, demi semua orang ya, supaya perjalanan lebih lancar. Makanya dia berkorban demi sedikit diangkat. Nanti ada orang yang tidak mau orang sebelahnya, pandemi anak pun kecil, dia bisa melakukan hal itu, apalagi kita yang dewasa. Jadi begitu. Jadi itu hal yang positif yang harus dilakukan dan itu merupakan contoh untuk lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih Bu, luar biasa pendapatnya. Jadi di sini tumbuh rasa peduli ya Bapak Ibu. Menurut Bu Darsi, tumbuhnya rasa peduli yang ada dalam diri anak tersebut. Kira-kira Bapak Ibu, tumbuhnya itu karena ditumbuhkan oleh diri sendirinya atau dari orang lain? Dari diri sendiri. Jadi dia masuk dalam motivasi intrinsik dari dalam ya Bapak Ibu, kuat mengakar dari dalam. Kemudian lewat dari video tadi juga mengingatkan kita, bukan mengajarkan kita, tapi mengingatkan kita bahwa sebesar apapun jika dilakukan secara bersama-sama, insya Allah akan terselesaikan. Jadi sama dengan diri kita juga, bahwa sebesar apapun masalah kita, kalau kita mau mencari solusi akan terselesaikan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sampai saya habis akan dulu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk ya masuk pada perubahan paradigma. Mari kita mengubah paradigma kita bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Ini menurut teori kontrol yang dicetuskan oleh Bapak Dr. William Glasser. Bapak Ibu, jadi mari kita merubah paradigma kita tentang dari teori respon kita selama ini, bahwa kita dapat mengontrol diri orang lain. Diri orang lain yang saya masukkan di sini
sini adalah siswa kita. Nah, itu adalah teori respon. Nah, menurut teori kontrol, bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, jika dihubungkan dengan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam menjadi tenaga kependidikan, khususnya kita guru, baik tata usaha maupun pustakawan, ya, kita harus sadar bahwa yang bisa mengontrol diri sendiri adalah diri kita sendiri. Siswa bisa dikontrol sekarang karena mereka izinkan. Nah, kenapa mereka mengizinkan Bapak Ibu? Dari teori ini teori ya Bapak Ibu. Dari teori ini mengatakan karena siswa itu punya kebutuhan. Nah, kebutuhan apa? Kebutuhan manusia ada 5. Kebebasan, cinta dan kasih sayang, perasaan diterima atau cinta dan kasih sayang, bertahan hidup, kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan hidup ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar kita menurut Dr. William Glasser ini. Jadi kira-kira kebutuhan dasar apa yang dipenuhi siswa, yang ingin dipenuhi siswa, sehingga siswa kita memberikan dirinya untuk dikontrol karena mereka butuh kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud di sini Bapak Ibu bukan untuk menguasai keadaan, tapi yang dimasukkan di sini adalah mereka butuh ilmu. Supaya apa? Dia kuasai ilmu, butuh pengakuan. Mereka butuh pengakuan dari kita. Nah, datang di sekolah ini Bapak Ibu menyerahkan diri supaya diterima dengan kasih sayang. Diterima dengan kasih sayang. Kasih sayang apa yang dimasukkan di sini Bapak Ibu? Mari kita menuntun dengan ikhlas sebagaimana yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kita, dan ini merupakan semboyan pendidikan kita di negara Indonesia ya Bapak Ibu, Tutuyuri Handayani, bahwa di belakang kita harus memberikan dorongan atau motivasi. Nah, sebelumnya didorong, maka Bapak Ibu harus ingat sesutulodo. Ingat sesutulodo itu bagaimana menjadi pemberi teladan. Kemudian setelah kita memberikan contoh di depan, nah kita harus memberikan bimbingan di tengah. Nah, di tengah, di tempat mana? Ya, di kelas-kelas. Ya, Bapak Ibu, yang kita lakoni dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menghadapi siswa. Nah, supaya tadi tercipta itu, apa ya kita harus sediakan untuk murid-murid kita? Kita menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, guru harus apa? Guru harus menyediakan fasilitas. Jadi ini tidak mungkin akan terjadi lingkungan yang nyaman dan aman itu ketika kita tidak lakukan secara kolaborasi Bapak Ibu. Sebagaimana tadi yang tertera dalam film ya, bahwa sekecil apapun bisa kita selesaikan kalau kita berkolaborasi. Nilai kolaborasinya di situ dalam film tadi. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang mau menanggapi. Silakan Bapak Ibu. Oke, terus. Nah, dari pendapat tadi, dari teori tadi, yang dibutuhkan siswa mulai dari kebebasan, ya. Kebebasan di sini bukan bebas tanpa terkontrol, tapi mereka bebas karena kita diberikan izin untuk mengontrolnya dengan disiplin. Nah, pembiasaan inilah yang harus kita buat di sekolah, yang harus kita sepakati bersama. Tadi Bapak Kepala Sekolah juga sempat menyinggung bahwa setiap guru punya visi diri. Jadi yang dimasukkan Bapak Kepala Sekolah tadi itu adalah visi diri sebagai pendidik. Jadi sebenarnya kita memang wajib punya visi. Jadi sebelum kita melangkah masuk ke dalam kelas, Bapak Ibu sudah, saya yakin sekali sudah terbayang di hati Bapak Ibu visi diri mengajar. Ya, Bapak Ibu. Kemudian, apalagi yang dibutuhkan siswa?
Kenapa dia memberikan untuk dirinya dikontrol oleh gurunya? Karena tadi butuh kesenangan, ya, butuh kesenangan Bapak Ibu. Ya, jadi selain siswa ini datang untuk memperoleh kekuasaan, memperoleh kebebasan. Jadi kebebasan tadi itu Bapak Ibu, bagaimana kita memberikan bekal kepada peserta didik kita agar peserta didik kita itu bisa nantinya membuat suatu pilihan. Bebas memberikan pilihan. Karena kita di sini adalah menengah, ya. Jadi nanti masih ada tujuan berikutnya yang ingin dituju. Harus ada bekalnya. Nah, sehingga itu dia butuh kekuasaan, butuh bekal untuk melanjutkan sekolahnya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Mungkin sebelum lanjut lagi ada yang mau ditanggapi Bapak Ibu? Lanjut? Oke, baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah mengubah paradigma kita, maka kita harus paham sesuai dengan teori ini mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tujuannya di sini dalam teori motivasi yang disebut dengan teori motivasi Bapak Ibu, itu ada 3 motivasi siswa dalam kita kontrol. Yang satu, nah teori yang pertama mengatakan untuk menghindari hukuman. Jadi misalnya kita kasih tugas ini siswa kita, ada 3 teorinya. Satu itu karena dia ingin menghindari hukuman. Dia lakukan itu karena dia ingin menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, dia lakukan itu karena ingin mendapatkan pujian. Nah, kedua teori ini, kedua motivasi yang dimunculkan siswa ini Bapak Ibu, ini bersifat eksternal. Dan yang bisa yang kita harapkan sesungguhnya Bapak Ibu, itu adalah yang menghargai diri sendiri dan lingkungannya. Jadi ini mungkin yang perlu dikuatkan. Nah, kalau Bapak Ibu, siswa kita memiliki tadi seperti yang di video, ada atau tidaknya guru, ya, pasti siswa ini memegang prinsip itu. Prinsip-prinsip inilah yang dikatakan dengan nilai-nilai kebajikan universal, yang mana tadi sudah diungkapkan oleh Bu Darsi. Yang pertama adalah peduli, ya Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan nilai-nilai universal. Kemudian tadi yang diarahkan oleh Pak Aidil, bagaimana bertingkah atau di dalam bersikap kepada rekan sejawat, penghormatan. Ini adalah nilai kebajikan atau nilai universal. Kemudian yang diungkapkan oleh Ibu Nurdiana di awal tadi, berpikir secara kreatif. Ini juga nilai-nilai kebajikan kita sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila yang diharapkan pada kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Nah, dari sinilah nilai-nilai kebajikan ini, maka terbentuklah keyakinan di dalam diri anak itu. Jadi tanpa dikontrol oleh guru, tanpa ada sesuatu, bukan mengharap pujian, maka karena dia memiliki nilai-nilai itu, sudah yakin, sudah tertanam di dalam diri yang dikatakan nilai intrinsik, sehingga dia bergerak dimanapun dia berada. Contohnya tadi di film, tanpa diarahkan mereka punya kendali mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, makna disiplin. Menurut Dr. William ini, belajar kontrol diri dengan menggali potensi dirinya. Jadi orang yang disiplin itu adalah belajar mengontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Kemudian diperkuat juga oleh Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada tempat, di situ ada, di mana ada tempat yang merdeka, maka disitulah disiplin tertanam dengan sekuat-kuatnya. Contohnya tadi di film yang kita yang kita simak bersama, karena adanya disiplin yang ada, yang mengakar dalam hati anak-anak tadi, anak tersebut tadi, sehingga dimanapun langsung memberikan perintah kepada dirinya untuk melakukan suatu nilai kebajikan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, diperkuat lagi oleh
Ari Kunto yang mengatakan bahwa sebenarnya disiplin itu adalah suatu tata tertib. Ini tadi sudah berhubungan dengan Ibu Darsi bahwa tata tertib yang diyakini karena ingin melakukan suatu tujuan, ya, suatu tujuan untuk mengontrol diri kita. Jadi karena adanya suatu tujuan, maka kita harus ada usaha yang kuat untuk meraih tujuan itu. Ini menurut teorinya Pak Dr. William, juga Ki Hajar Dewantara, dan diperkuat oleh Ari Kunto. Kemudian Dai Nggosen juga sejalan dengan yang disebut dengan Dr. William. Sampai di sini ada yang ingin ditanggapi Bapak Ibu? Lanjut. Oke. Mungkin Ibu Diana ada yang ingin ditanggapi? Nanti belakangan. Oke. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya, teori kontrol berikutnya mengatakan model berpikir menang-menang. Nah, di sini menghasilkan teori Bapak Ibu. Teori kontrol yang pertama adalah penghukum. Mari kita menyadari di mana posisi kita. Kalau saya jujur saja Bapak Ibu, saya berefleksi bahwa saya pernah berada di 5 kontrol itu, ya, di 5 kontrol itu, dan sedang saya usahakan untuk memperbaikinya. Baik Bapak Ibu. Berikutnya, yang pertama adalah teori kontrol yang pertama adalah sudah tadinya Bapak Ibu kita oke? Nah, yang pertama adalah penghukum. Mari kita sadari kita berada di mana ini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menempatkan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini Bapak Ibu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ini menurut teori kontrol penghukum. Tapi saya rasa Bapak Ibu di sini tidak ada di teori kontrol ini. Kemudian efeknya bagi peserta didik. Nah, efeknya bagi peserta didik Bapak Ibu, kemungkinan murid marah dalam hati tapi takut untuk dia keluarkan. Akhirnya nantinya siswa ini menurut teori kontrol ya Bapak Ibu ya, nantinya siswa ini menjadi pendendam Bapak Ibu, dan ketakutan, punya faktor psikologis dan berefek lama. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau ayo, nanti saya ditegur kepala sekolah kalau kamu tidak kerja tugas. Ini adalah salah satu contoh dari yang melakukan pembuat merasa bersalah. Nah, efeknya pada murid akan merasa gagal, Bapak Ibu. Ya, bersalah telah mengecewakan ya, jadi dia merasa gagal atau kecewa karena telah mengecewakan ibu gurunya. Merasa bersalah karena gara-gara dia sehingga siswa itu sehingga gurunya nanti dapat efeknya. Itu efek bagi peserta didik dan membuat peserta didik tidak mandiri, Bapak Ibu. Kemudian posisi berikutnya adalah teman. Nah, guru pada posisi ini Bapak Ibu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik dengan terjalinnya antara guru dan murid. Guru di posisi ini telah menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Akan tetapi efeknya di sini Bapak Ibu, siswa itu tidak mandiri dan dia akan membeda-bedakan gurunya. Kalau misalnya bukan guru itu
pasti enggan untuk disuruh. Ya, tapi kalau ini ya saya merasa bahwa tidak pernah melakukan seperti itu, memperlakukan siswa seperti teman. Ya, artinya bisa berteman tapi saya menggeser sedikit ke pemantau. Oke, berikutnya posisi yang ke, tidak mau bergerak dulu, masih ada dulu, pemantau. Nah, posisi pemantau, maka dia memantau berarti mengawasi ya Bapak Ibu. Pada saat itu, pada saat kita mengawasi, kita akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi ada konsekuensi yang dijalankan di sini kalau kita berada pada posisi ini. Nah, efeknya bagi siswa paham tentang konsekuensi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mari kita refleksi, kita berada di mana ya Bapak Ibu? Oke, lanjut. Posisi yang terakhir Bapak Ibu adalah posisi manajer. Nah, di posisi ini guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian efeknya bagi siswa itu siswa akan menyadari kesalahan, bertanggung jawab. Kalau dilanjutkan dengan nantinya segitiga restitusi. Nah, di sini saya berikan catatan Bapak Ibu. Ini catatan khusus dari saya Bapak Ibu ya. Yang tadi itu adalah konsep dari teori kontrol yang dicetuskan oleh Bapak Dr. William Glasser dan Diane Gosset. Kemudian catatan saya di sini bahwa proses ini butuh waktu lama Bapak Ibu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jangan karena hari ini kita melakukan ada sedikit tantangan kita berhenti. Jangan, mari kita saling menggandeng tangan untuk melakukan hal atau budaya-budaya positif yang ada di SMP Negeri 6 Kolaka Utara. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, Tabek Pak pakai mic supaya kedengaran. Supaya kedengaran di belakang. Kebetulan Mas di belakang agak mengantuk. Mas, ada suara Mas? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama,
kita seorang guru ini ketika makan lagi dengan disiplin yang kita buat sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bapak Ibu. Makasih Pak. Jadi tadi usulan yang luar biasa yang diberikan oleh Pak Salim. Yang ditanyakan tadi bukan tanyakan usulan ya Bapak Ibu. Olehnya itu peraturan. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu ya. Peraturan kita buat bersama. Setelah itu kita sepakati. Setelah disepakati itulah makanya muncul ya namanya kesepakatan. Jadi mari kita berpikir aset sekarang Pak, Ibu. Jangan kita kekurangan-kekurangan saja yang selalu kita ingat. Mari kita berpikir aset ya. Bahwa apa yang kurang itulah yang mau dibenahi. Makanya muncullah ini Bapak Ibu di latar belakang juga ini disiplin positif. Makanya harus mari kita bergandeng tangan untuk merevisi kembali kalau kita rasa bahwa selama ini ada benturan ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita berpikir aset? Oke, masih ada Bapak Ibu? Mungkin dari Bu Dian tadi masih ada? Silakan. Silakan Bu. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk yang kedua kali, saya hanya ingin bertanya terkait dengan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, ya kan gitu, kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, terkait dengan itu, pertanyaannya hanya satu. Apa saja manfaat dalam menerapkan disiplin ilmu di lingkungan sekolah kita ini? Manfaatnya untuk menerapkan disiplin ilmu di sekolah kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Diana dulu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya Ibu Dian yang sangat luar biasa. Jadi manfaatnya ya Bapak Ibu, ini mengarahkan ke siswa atau kita sebagai guru? Kepada siswa. Oke, jadi manfaatnya sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Untuk menerapkan disiplin positif di lingkungan kita, sebagaimana bentuk kontrol diri yang diucapkan tadi, yang sudah dipaparkan oleh Bu Diana, bahwa menurut pakar ya, disiplin itu adalah suatu proses untuk mengontrol diri untuk mencapai tujuan, suatu tujuan yang mulia. Jadi di situ sudah tergambar bahwa manfaatnya itu adalah untuk tujuan yang mulia. Ya, jadi nantinya kalau misalnya kita sudah menerapkan disiplin positif dan tadi disambungkan dengan Pak Salim bahwa kita laksanakan secara bersama-sama, mengadakan penerapan secara bersama-sama, atau yang dikatakan dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa guru itu ibaratnya petani, sekolah adalah lahannya. Bagaimana guru itu menyiapkan ya, atau kalau diibaratkan sebagai petani berarti pupuknya adalah, yang membuat pupuknya adalah Bapak Ibu sebagai guru dan sebagai tenaga kependidikan. Bagaimana bisa tercipta lingkungan atau tercipta siswa yang berkarakter ketika gurunya tidak mencontohkan? Tapi saya yakin di sini hanya perlu penguatan, ya, dikuatkan dan dikuatkan, karena kita semua sudah memiliki disiplin ilmunya. Kita hanya menguatkan dan menguatkan. Kemudian mari kita
dari diri kita terlebih dahulu. Kontrol diri kita. Ada tidaknya pimpinan, dan sudah saya lihat semua teman-teman di sini seperti itu. Ada tidaknya pimpinan, itu kita mari sadar kewajiban kita. Itu mungkin yang paling penting supaya muncul intrinsiknya. Tadi kan teori motivasi mengatakan ada 3 teorinya. 1, karena ingin menghindari hukuman, ya. Jadi kita sebagai konsen guru, Bapak Ibu, jangan karena kita tidak ada pimpinan, ya, pimpinan juga tidak pernah mengawasi, ya. Mari kita timbuhkan itu nilai intrinsik yang ada dalam diri kita, bahwa teori yang ketiga paling bagus adalah karena motivasi dari dalam diri kita, keyakinan dari dalam kita yang disebut dengan motivasi intrinsik, bahwa kita melakukan untuk menghargai diri kita sendiri dan lingkungan. Karena ini pertanggungjawaban kita. Nah, pertanggungjawabannya di dunia kan memang PKS. Pertanggungjawabnya di akhirat siapa Bapak Ibu? Kita sendiri. Jadi inilah yang harus kita tanamkan. Mari kita tanamkan pertanggungjawaban di akhir. Mari jangan teorinya yang kita ini, mari kita aplikasikan. Itu yang harapannya kurikulum merdeka Bapak Ibu. Jangan teori, mari kita aplikasikan. Tapi saya rasa Bapak Ibu di sini tidak ada seperti itu. Semua karena dari dalam, ya Bapak Ibu. Kemudian teori yang kedua, ya, ingin mendapat hadiah, ya, mendapat hadiah juga, ya, reward maksudnya. Ternyata dalam teori kontrol ini Bapak Ibu, reward itu ternyata bisa membuat siswa tidak mandiri. Hanya saya kerja deh supaya ada puji Kak guruku, atau saya dapat nilai. Padahal tujuan akhir kita adalah tujuan yang mulia, bekalnya anak-anak untuk di kehidupan yang akan datang. Jadi efek yang kita impikan untuk anak-anak kita adalah ke depan, bukan yang sekarang. Kan kalau hukuman sekarang toh sekarang. Tapi kalau misalnya untuk menghargai diri sendiri Bapak Ibu, sampai akhir hayat anak didik kita. Dan kita sudah lihat Ibu Kipra sudah bergabung dengan kita, yang pernah kita didik. Ini adalah output kita. Mungkin Ibu Pira juga, ya. Nah, mungkin karena Ibu Pira tidak didapat di sini. Nah, kemudian Pak Abbas, ya, Pak Abbas kan merupakan jebol kita. Kembali, jadi jangka panjang Bapak Ibu, ya. Oke, masih ada yang ingin diterapkan, ditanyakan Bapak Ibu, atau ada usulan atau ada tanggapan? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Oke, terima kasih banyak usulannya luar biasa Pak Gun. Jadi mungkin karena Pak Gun tadi terlambat ya. Jadi mungkin ada halangan tadi sehingga terlambat bergabung. Usulannya sudah ada di posisi sekolah SMP Negeri 6 Kota Utara ya. Nah, jadi kegiatan ini sifatnya berbagi praktik baik. Iya. Namun 2 sesi. Yang pertama konsepnya dulu, yang kedua adalah implementasi atau penerapan disiplin positif yang sudah saya lakukan di kelas selama 5 bulan ini, Bapak. Iya. Oke, kemudian usulannya sangat luar biasa, Pak, bahwa disiplin positif itu perlu kita laksanakan atau perlu kita lakukan secara bersama-sama. Bukan saja ya, disiplin positif ini bukan saja kepada guru, tapi juga tata usaha bagaimana melayani siswa, menyangkut pelayanan kepada siswa. Sama juga di perpustakaan menyangkut pelayanan kepada siswa. Di sini bukan saya mengoreksi, cuma berbagi praktik baik bahwa dalam menerapkan peraturan atau tata tertib di kelas atau di sekolah kita, maka perlu kita buat dulu curah pendapat dengan peserta didik. Nah, kalau misalnya timbul pertanyaan, yang Ibu TU misalnya, bagaimana saya tidak ini? Nah, itulah nanti yang diusulkan Pak Guntur bahwa kita perlu membedah kembali disiplin positif atau peraturan yang ada di SMP Negeri 6 Kolaka Utara. Mari kita terlibat seluruhnya. Kan memang selama ini Bapak Ibu mungkin yang buat hanya Wakasek ya. Nah, di sini sudah ada tapi kurang disosialisasikan. Kenapa saya mengatakan kurang disosialisasikan? Kenapa saya mengatakan kurang disosialisasikan? Karena tata tertib itu tertempelnya hanya di kantor. Harusnya kalau misalnya kita tapi sudah pasal saya dengar setiap apel sudah disampaikan, namun itu kan perlu juga tertulis. Mungkin bisa di seluruh ruangan kelas-kelas harus ada. Itulah bentuk sosialisasi. Kemudian di perpustakaan misalnya, tempellah ya di sosial tanpa kita ini sama siswa, dia bisa membacanya. Jadi mungkin kalau anak-anak ribut masuk di perpustakaan atau di kantor, bisa baca dulu itu ya daerah apa di sini mungkin di luar sana tempatnya Anda bermain, tapi di dalam di sini tempatnya apa ya. Jadi kan kita tidak berkurang, tinggal ditunjukkan tata tertib yang ada. Nah, perlu disepakati, makanya disebut dengan kesepakatan. Kalau terjadi kesepakatan Bapak Ibu, maka itulah yang dikatakan dengan kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas di kelas. Kemudian masih ada yang ingin ditanyakan atau diusulkan? Lanjut, oke. Nah, dari hasil kesepakatan itu Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan mensarikan menjadi keyakinan kelas. Ya, jangan sampai kenapa keyakinan padahal kesepakatan ya. Jadi jangan sampai tadi Bapak Ibu ya katanya kesepakatan. Jadi sebenarnya peraturan yang sudah disepakati maka terbentuklah kesepakatan. Nah, jika disarikan dan itu berlaku secara nilai universal, makanya dikatakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kalau tidak ada lagi yang ingin diusulkan atau ditanyakan, saya lanjut. Pendekatan teori disiplin berikutnya adalah segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 ya. Ada 3 3 bagian. Yang pertama, di sini menstabilkan identitas. Jadi dari teori kontrol manajer dilanjutkan dengan segitiga restitusi, ini akan menguatkan peserta didik kita. Jadi apa itu segitiga restitusi? Jadi sebenarnya segitiga restitusi ini Bapak Ibu
adalah suatu proses dialog yang terjadi. Bukan saja guru Bapak Ibu. Betul sekali tadi apa yang dikatakan Pak Guntur bahwa perlu terlibat orang tua. Kita tidak akan bisa menguatkan karakter kepada peserta didik kita manakala orang tua di rumah tidak menguatkannya juga. Makanya itulah yang dikatakan di guru penggerak Bapak Ibu, survei 360 derajat. Artinya semua terlibat, mulai dari sekolahnya, stafnya, yang jelas seluruhnya, orang tuanya dan masyarakat sekitar. Jadi jangan sampai kita berpikir hanya orang tua, tidak, dari masyarakat sekitar juga. Mau peduli jika ada anak-anak kita yang melanggar atau berbuat kesalahan, mari kita tegur secara baik-baik. Boleh kita menanyakan sesuai keyakinan kita yang kita yakini di rumah kita atau di sekolah kita. Mungkin ini pertanyaan dari masyarakat luar sana. Sesuaikan peraturan sekolah atau keyakinan di rumah. Ya. Kemudian menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, kita berprinsip bahwa berbuat salah itu adalah suatu proses pembelajaran. Nah, teori ini mengingatkan kita Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berhasil kalau kita tidak pernah salah. Ya, jadi inilah dikatakan mari kita merubah paradigma. Ya. Kalau teori respon mengatakan kan pandangan kita sama. Kalau teori kontrol pandangan kita berbeda. Jadi mari kita mengakui itu bahwa pandangan kita berbeda. Mari kita pahami itu. Karena kapan kita tidak paham itu, maka siswa akan selalu salah di mata kita. Nah, sebagaimana tadi yang teori kontrol, di teori motivasi bahwa mereka punya motivasi sehingga dia melakukan kesalahan. Cuma motivasinya terbentur sehingga terjadilah kesalahan itu. Kemudian berikutnya, apa tujuannya? Tujuannya adalah mengubah posisi anak dari gagal menjadi sukses, dari merasa bersalah menjadi baik. Jadi bukan berarti bahwa dia benar. Di sini artinya kalau misalnya ada siswa kita berbuat salah, mari kita dukung dulu, jangan langsung menyalahkan. Bukan dukung bahwa kita ikut juga dengan kesalahannya, tapi bagaimana kita mencari informasi itu, kenapa dia berbuat salah. Berikutnya, sisi berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, pada posisi ini, pada dasarnya setiap perilaku manusia itu hanya berupaya memenuhi kebutuhan. Jadi mungkin ada kebutuhannya. Jadi mungkin di kelas siswa kita tidak antusias, mungkin karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin pembelajaran kita itu terus. Mungkin metode kita itu terus, sehingga siswa itu berbuat acuh tak acuh. Inilah yang tadi yang sesuai dengan pendapat Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita menjadi guru ibaratnya petani, bagaimana memupuk, ya, merawat pembelajaran kita supaya peserta didik kita bisa tertarik. Ya, tapi kembali kita bahwa ini memang tidak semudah yang kita membalikkan telapak tangan, butuh proses Bapak Ibu. Berikutnya, nah pada posisi ini maka kita akan menggeser pemikiran dari teori stimulus respon menuju proaktif. Ini tadi Bapak Ibu, bahwa mari kita dari stimulus kita proaktif, ya. Bahwa tadi yang saya katakan bahwa pandangan kita berbeda, tujuan kita berbeda. Kemudian berikutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik akan memperbaiki hubungan dengannya. Nah, apa efeknya bagi peserta didik? Ya, membuat peserta didik kita untuk bertanggung jawab dan mandiri. Kemudian yang ketiga, sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada sisi ini murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Jadi sebenarnya pada restitusi ini bukan kita yang menyelesaikan masalahnya siswa, tapi siswa sendirilah yang akan
buat ide menyelesaikan masalahnya. Makanya tadi ada teorinya William ini berpikir menang-menang. Jadi nantinya yang salah juga dapat kemenangan, yang korban juga mendapat ganti. Ya, ini mungkin gambaran sedikit. Kemudian Bapak Ibu, atau sebelum saya lanjut pada sesi berikut, ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi? Silakan Bapak Ibu. Ibu Asli ada? Adik-adik mahasiswa di belakang ada? Nur Amalin ada? Oke, lanjut. Nah, sesi berikutnya Bapak Ibu, yaitu saya berbagi penerapan disiplin positif tentang keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas selama kurang lebih 5 bulan. Yang pertama saya lakukan adalah menerapkan keyakinan kelas dengan langkah-langkah yang saya buat. Pertama, saya bercurah pendapat dengan peserta didik. Di sini mungkin Bapak Ibu lihat ada kelas 8 juga ada kelas 9. Iya Bapak Ibu, karena saya berusaha sekarang untuk menerapkan keyakinan kelas itu di kelas 8 dan di kelas 9 tempat saya mengajar. Nah, kemudian setelah saya berbincang santai dengan peserta didik, itu saya gali idenya, meminta idenya dengan menuliskan mungkin di kertas, tapi saya supaya tambah menarik, saya memberinya sticky note. Kemudian setelah itu kegiatan kedua dari tadi, setelah usulan itu terkumpul Bapak Ibu ya, tertulis, saya menyuruh siswa mengumpulkan pada kertas pleno. Ya, ini Bapak Ibu ya, tertempel, saya tempelkan ini Riandi Bapak Ibu ya, siswa kita kelas 8. Setelah itu terkumpul, maka saya diskusi lagi kembali untuk membahas ya, dari jadi sekian usulan-usulan peserta didik saya rangkum menjadi sebuah kesepakatan yang nantinya saya teruskan dengan menentukan konsekuensi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu mengatakan apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman berlaku secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi disepakati terlebih dahulu. Itu mungkin perbedaan. Bapak Ibu, saya yakin sudah paham semua. Kemudian yang kedua saya lakukan, fokus pada hal positif. Arahkan diskusi ke arah penyelesaian masalah dengan cara positif. Ya, jadi mungkin Bu, saya tadi ini. Jadi seperti mudah-mudahan videonya lagi bisa terputar sebentar ya, Bapak Ibu. Karena di situ ini peserta didik kita saya ajak untuk membuat kesepakatan, artinya dari dirinya sendiri, bukan dari saya. Saya hanya menyimpulkan atau merangkum seluruhnya. Kemudian berikutnya, kegiatan keempat dari kesepakatan kelas yang terbentuk saya sarikan Bapak Ibu, kan banyak ya. Jadi saya lihat saja apa mungkin ini yang saya ambil secara berlaku untuk seluruhnya. Jadi ada yang mengusulkan salah satunya tidak terlambat karena nanti mengganggu teman-teman ketika belajar. Saya saja kasih di situ adalah tepat waktu. Tepat waktunya kita sepakati lagi berapa tepat waktunya, karena saya di kelas matematika Bapak Ibu ada perjalanan dari kelasnya anak-anak kita ke lab bahasa. Jadi saya kasih jeda waktu. Kemudian berikutnya setelah itu, nah kita visualisasikan. Jadi ini video visualisasi bersama anak-anak dan terbentuk 5 keyakinan kelas yang sudah saya terapkan. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya yang saya terapkan selain keyakinan kelas, yaitu penerapan segitiga restitusi.
ini anak kita Lia dan Eca Raisa, ya, Nurlia dan Raisa. Kemudian berikutnya, setelah itu saya ada refleksi dari siswa tentang pada saat bagaimana ketika saya menerapkan keyakinan kelas pada saat itu. Itu mungkin Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan, bagikan atas praktik yang sudah saya lakukan di kelas. Mungkin ada pertanyaan lagi atau masukan dari Bapak Ibu, silakan. Masih ada Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada yang di belakang? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika membuat untuk sementara tidak nyaman karena memang kita sadari ini jam istirahat. Namun ini adalah suatu tanggung jawab yang harus saya selama kurang lebih 5 bulan. Yang pertama saya lakukan adalah menerapkan keyakinan kelas dengan langkah-langkah yang saya buat. Pertama, saya bercurah pendapat dengan peserta didik. Di sini mungkin Bapak Ibu lihat ada kelas 8 juga ada kelas 9. Iya Bapak Ibu, karena saya berusaha sekarang untuk menerapkan keyakinan kelas itu di kelas 8 dan di kelas 9 tempat saya mengajar. Nah, kemudian setelah saya berbincang santai dengan peserta didik, itu saya gali idenya, meminta idenya dengan menuliskan mungkin di kertas, tapi saya supaya tambah menarik, saya memberinya sticky note. Kemudian setelah itu kegiatan kedua dari tadi, setelah usulan itu terkumpul Bapak Ibu ya, tertulis, saya menyuruh siswa mengumpulkan pada kertas pleno. Ya, ini Bapak Ibu ya, tertempel, saya tempelkan ini Riandi Bapak Ibu ya, siswa kita kelas 8. Setelah itu terkumpul, maka saya diskusi lagi kembali untuk membahas ya, dari jadi sekian usulan-usulan peserta didik saya rangkum menjadi sebuah kesepakatan yang nantinya saya teruskan dengan menentukan konsekuensi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu mengatakan apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman berlaku secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi disepakati terlebih dahulu. Itu mungkin perbedaan. Bapak Ibu, saya yakin sudah paham semua. Kemudian yang kedua saya lakukan, fokus pada hal positif. Arahkan diskusi ke arah penyelesaian masalah dengan cara positif. Ya, jadi mungkin Bu, saya tadi ini. Jadi seperti mudah-mudahan videonya lagi bisa terputar sebentar ya, Bapak Ibu. Karena di situ ini peserta didik kita saya ajak untuk membuat kesepakatan, artinya dari dirinya sendiri, bukan dari saya. Saya hanya menyimpulkan atau merangkum seluruhnya. Kemudian berikutnya, kegiatan keempat dari kesepakatan kelas yang terbentuk saya sarikan Bapak Ibu, kan banyak ya. Jadi saya lihat saja apa-apa mungkin ini yang saya ambil secara berlaku untuk seluruhnya. Jadi ada yang mengusulkan salah satunya tidak terlambat karena nanti mengganggu teman-teman ketika belajar. Saya saja kasih di situ adalah tepat waktu. Tepat waktunya kita sepakati lagi berapa tepat waktunya, karena saya di kelas matematika Bapak Ibu ada perjalanan dari kelasnya anak-anak kita ke lab bahasa. Jadi saya kasih jeda waktu. Kemudian berikutnya setelah itu, nah kita visualisasikan
Jadi ini video visualisasi bersama anak-anak dan terbentuk 5 keyakinan kelas yang sudah saya terapkan. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya yang saya terapkan selain keyakinan kelas yaitu penerapan segitiga restitusi. Ini anak kita Lia dan Eca Raisa, ya, Nurlia dan Raisa. Kemudian berikutnya setelah itu saya ada refleksi dari siswa tentang pada saat bagaimana ketika saya menerapkan keyakinan kelas pada saat itu. Itu mungkin Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan, bagikan atas praktik yang sudah saya lakukan di kelas. Mungkin ada pertanyaan lagi atau masukan dari Bapak Ibu, silahkan. Masih ada Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada yang di belakang? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika membuat untuk sementara tidak nyaman karena memang kita sadari ini jam istirahat. Namun ini adalah suatu tanggung jawab yang harus saya kerjakan, ya. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan kita bersama. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan kita bersama, karena ini juga menyangkut komunitas kita bersama. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tadi kata-kata yang mencederai Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin jeda untuk sholat, ya, waktunya sholat. Sudah jam berapa ini? Iya. Silakan Bapak Ibu yang mau sholat dulu. Bagaimana Pak, karena saya ada lanjut balik dulu visi misi. Mau biar kopi kan? Itu kok bukan. Kalau kita mengatakan, tanya kita lihat dulu visinya, kita akan usulkan. Kalau Bapak mengatakan tidak usah direvisi, hidupkan saja, tutupi, selesai. Satu kali mau.